Kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Syarah Al-Arba'in fi Mabani al-Islam wa Qawa'idil Ahkam al-Mashhurah bil Arba'in An-Nawawiyah li Fadilati Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan sekaligus kita membaca syarah dari kitab Al-Arba'in ini. Syarah yang kita pilih yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah bin Muhammad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, kita masih berada di hadis yang kedua di pertemuan kita yang terakhir di pekan yang telah berlalu, bahwa di hadis yang kedua ini kita mendapat faedah yang banyak dari beberapa pengajaran malaikat Jibril alaihi salam untuk para sahabat Nabi dan sampai kepada kita pada saat ini. Beberapa faedah tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, serta ketidaktahuan Nabi tentang pemastian kapan kiamat. Nabi hanya mengkhabarkan tentang dua tanda kiamat. Yang pertama beliau sebutkan bahwa tanda kiamat yaitu seorang budak wanita bisa melahirkan tuan untuk dirinya. Ini mustahil. Ada wanita, dia budak, belum dia merdeka, tapi dia bisa melahirkan tuan untuk dirinya. Ini kan mustahil. Harusnya kalau dia mau mempunyai anak sebagai seorang yang menjadi tuan, harusnya ibunya merdeka dulu, tapi ini tidak. Kemudian yang kedua yaitu banyaknya orang-orang yang miskin, yang tidak beralas kaki, kemudian tidak berpakaian, pekerjaan mereka pekerjaan yang sangat memprihatinkan, hanya menggembala kambing. Tapi mereka ini ma'asyiral ikhwah, kata Nabi, yatatawaluna fil bunyan, saling meninggikan bangunan. Orang miskin bisa saling meninggikan bangunan, ini kan mustahil. Ini dua ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi. Sekarang di malam hari ini kita masuk dalam syarah. Kita lihat bagaimana Syekh Saleh Al-Utsaimin menjelaskan tentang hadis yang kedua ini. Qala syarih wafaqahullah, berkata pensyarah yaitu Syekh Saleh bin Abdullah bin Muhammad Al-Utsaimin hafizahullah. Kata beliau, hadal hadis akhrajahu Muslim wahdah dun al-Bukhari. Hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim saja, tidak Imam Al-Bukhari. Jadi telah disebutkan bahwa mayoritas hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang Imam Muslim saja, Bukhari tidak. Dan terkadang Bukhari saja, Muslim tidak. Jadi kata beliau, hadis yang kedua ini hanya riwayat Imam Muslim, bukan riwayat Imam Al-Bukhari. Fahuwa min afradihi anhu, dan di sini Imam Muslim bersendirian. Ya, dalam mengeluarkan hadis ini tidak dibarengi dengan Imam Al-Bukhari, tanpa Al-Bukhari. Walaysa fin nuskhil lati bi aidina minhu qawluhu julusun. Ma'asyiral ikhwah, ya. Tidak ada, kata beliau, di dalam naskah yang ada di hadapan kita kalimat julusun. Kalau kita lihat di dalam hadis, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami duduk-duduk. Tapi dalam sebagian lafaz tidak disebutkan kalimat julusun. Jadi hanya sekedar sahabat sedang bersama Nabi, tapi tidak disebutkan di situ kalimat duduk-duduk. Wa waqa'a fi akhirih thumma qala li ya Umar bi ziyadatin li. Demikian pula ma'asyiral ikhwah di dalam Sahih Muslim, ya, terletak di akhirnya itu thumma qala li, ucapan thumma qala li ya Umar, wahai Umar. Kan ketika malaikat yang menemui Nabi telah pulang, Nabi memanggil Umar, ya Umar, ya. Ini ada kalimat
ya Umar, atau ada kalimat li, thumma qala li, Nabi mengatakan kepadaku. Ini dalam sebagian lafaz tidak ada kalimat li. Jadi langsung hanya Umar menceritakan bahwa Nabi langsung memanggil Umar dan bertanya, wahai Umar, siapa yang datang? Tidak ada kalimat thumma qala li. Wa qawlu Umar fihi, ini beliau masuk menjelaskan tentang ucapan Umar. Di dalam hadis Umar menceritakan, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ketika laki-laki itu datang menemui Nabi, maka dia asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia menempelkan dua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, dan dia menempelkan, meletakkan kedua tangannya kepada atau di atas dua paha Nabi. Ini kata Syekh, maksudnya adalah asnada rukbatayhi ila rukbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau meletakkan dua lututnya, menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi. Ini seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa beliau laki-laki ini menempelkan sampai tertempel lututnya dengan lutut Nabi. Berarti ini posisi malaikat yang datang ini berhadap-hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini menempelkan dua atau meletakkan dua telapak tangannya di atas paha Nabi. Ya, betul-betul rapat dan meletakkan. Orang yang betul-betul siap untuk menimba ilmu, fokus untuk mendengarkan. Ini ma'asyiral ikhwah. Kata Syekh, waqa'a tasrih bidzalika fi qissah min riwayati Abi Hurairah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma maqrunain 'inda an-Nasa'i wa isnadihi sahihun. Kata beliau, dan di sini terdapat penegasan tentang hal itu. Tentang kisah ini ya, terdapat penegasan dalam riwayat Abu Hurairah dan juga riwayat Abu Dzar. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Jadi itu sangat tegas sekali menunjukkan bahwa memang benar-benar ada malaikat yang datang dan berhadapan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Wa ba'ithuhu ala fi'lihi, dan faktor pendukung malaikat Jibril alaihi salam ya menempelkan dua tangan beliau kepada dua paha Nabi. Ini faktor pendukungnya kenapa mesti ditempelkan dua telapak tangan itu ke paha Nabi. Kata Syekh, al-mubalaghatu fi idhari hajatihi, itu menunjukkan beliau betul-betul mubalaghah, betul-betul serius untuk menampakkan kebutuhannya, waftiqarihi ila maqsudihi, dan betul-betul sangat membutuhkan apa yang dimaksudkannya. Jadi demikian keadaan orang yang betul-betul belajar. Ketika mereka betul-betul belajar, ingin mendengarkan ilmu agama, layaknya malaikat Jibril, ya, mereka tidak memegang apa-apa kecuali sesuatu yang ada kaitannya dengan ilmu yang akan disampaikan. Kalau kita mungkin ikut ta'lim, kita memegang buku, memegang pulpen, catatan, itu bentuk keseriusan untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita misalnya. Jadi itu hikmahnya. Faktor pendukung beliau meletakkan tangannya itu di atas kedua paha Nabi sebagai bentuk keseriusan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan ilmu dari Nabi. Fal ittirahu 'indal Arab qadiman wa ilal yaum huwa li idhari hajati wa shiddatil mubalaghati fil talab. Dan ma'asyiral ikhwah, orang-orang Arab baik dari zaman dulu kata Syekh sampai orang Arab yang ada pada hari ini, mereka senantiasa melakukan ittirah. Ittirah itu bersimpuh, duduk. Ketika apa? Li'idharil hajah, untuk menampakkan bahwa dia itu sedang butuh. Wa syiddatil mubalaghati fit talab, dan untuk meminta sesuatu dengan permintaan yang serius. Jadi kalau orang Arab itu memang kalau betul-betul hajatnya itu mendesak dan dia harus terkabulkan saat itu, dia duduk bersimpuh depan orang itu. Ini kebiasaan yang memang berjalan di tengah-tengah mereka.
Ada sebagian penduduk kampung kalau kita butuh sama orang tidak perlu datang. Ya, cukup melalui pesan SMS saja. Oh, saya butuh ini, seperti ini, seperti ini. Atau kita misalnya bertanya kepada asatizah kita hanya melalui chatting misalnya di handphone kita atau di media-media sosial internet dan semisalnya. Tapi kalau orang Arab, ma'asyiral ikhwah, kalau betul-betul serius mereka harus datang. Nah, ini sesuatu yang baik dan sesuatu yang insya Allah lebih selamat dari kerusakan sangkaan-sangkaan sebagian manusia zaman sekarang. Kadang kita lihat, ma'asyiral ikhwah, sebagian orang tidak memiliki kesempatan untuk membalas pesan-pesan ya yang ditanyakan kepada mereka. Sebagian ulama saja ya, terkadang orang datang saja kepadanya ya, mereka tidak memiliki waktu untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Maka apalagi misalnya orang-orang yang mereka tidak memiliki kesibukan-kesibukan tertentu, maka hendaknya mereka datang secara langsung dan bertanya. Karena ma'asyiral ikhwan, nyatanya terkadang beberapa orang, sebagian di antara kita tidak sempat untuk membalas, tidak sempat untuk membuka handphone misalnya, sehingga pertanyaan kita tidak terjawab. Maka untuk belajar dan mengetahui ilmu itu ya, yang kita pertanyakan. Kemudian ma'asyiral ikhwah, jadi sangat jelas sekali ini. Beliau katakan orang-orang Arab itu memang kebiasaannya demikian. Untuk menampakkan kebutuhan, mereka akan melakukan ittirah, bersimpuh. Farubbama ittirah bijasadih, kadang orang bersimpuh dengan badannya. Warubbama ittaraha biyadih, kadang dia bersimpuh dengan tangannya. Warubbama haqadha syai'an min libasihi fa'alqahu 'ala man yuridu minhu syai'a, kadang bentuk dari keseriusannya untuk mengambil ilmu agama itu, maka mereka akhadha syai'an min libasihi, akan mengambil sesuatu dari bajunya, fa'alqahu 'ala man yuridu minhu syai'a, dan memberikan kepada orang yang dia gunakan untuk bertanya belajar itu. Itu orang Arab ya, ada 3 jenis. Ada yang bersimpuh dengan badan, bersimpuh dengan tangan, ada yang dia ambil sesuatu dari bajunya, memberikan sesuatu, mengeluarkan sesuatu dari apa yang dia miliki. Di kantongnya misalnya ada makanan, dia keluarkan, dia kasih kepada orang yang dia gunakan atau dia jadikan tempat dia mempelajari ilmu agama misalnya. Itu biasa. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Untuk apa itu? Li'idhari hajatihi ilaih. Itu untuk menampakkan betul-betul kita ini berhajat. Ya, kita ini adalah orang yang berhajat. Na'udzubillah, sebagian orang ada yang justru dia ingin bertanya tentang ilmu agama, tetapi seakan-akan seperti orang yang tidak mau tahu tentang ilmu agama. Ya, teriak panggil ustaz, datang ke tempat ustaz. Setelah itu saat berbicara dengan ustaznya dia sambil bermain handphone. Ya, ini menunjukkan ketidakseriusan dalam bertanya. Dan malaikat Jibril mencontohkan adab yang terbaik saat betul-betul meminta ilmu agama. Kemudian ma'asyiral ikhwah, wa qawluhu akhbirni 'anil Islam. Kata Syekh, adapun ucapan Nabi akhbirni 'anil Islam, ya, ketika malaikat ini bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, dan seterusnya. Maka Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Hadith, dan seterusnya dari rukun-rukun Islam yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Kata beliau, fihi bayanu haqiqatil Islam wa arkanihi. Dari jawaban Nabi itu adalah hakikat agama Islam dan rukunnya. Jadi apa yang dijawab, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, salat, tunaikan zakat, puasa, Ramadan dan haji. Bagi yang mampu. Maka ini adalah hakikat keislaman. Artinya ma'asyiral ikhwah, siapa yang dengan sengaja menolak
dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi, maka dia kafir, murtad, tidak sempurna keislaman. Ini ma'asyiral ikhwah a'azanallahu wa iyyakum. Nah, itu sangat jelas didukung dengan dalil-dalil yang lain, karena Islam itu memiliki dari arkan, rukun-rukun, dan rukun itu jika tidak terpenuhi maka tidak sempurna keislaman seseorang. Wasatati min dzalik, dan penjelasan tentang rukun Islam ini akan datang di membahaskan tentang ini, karena ini hadis kedua, ya, tidak memfokuskan tentang hadis berkaitan dengan rukun Islam. Hadis ketiga insyaallah akan dibahas lebih lengkap. Wa qauluhu, dan firman Allah dan ucapan beliau yaitu fa akhbirni 'anil iman. Malaikat Jibril bertanya tentang hakikat keimanan. Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, maka Nabi mengatakan antum inna billahi wa malaikatihi al-hadis. Beliau mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan bahwa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya, al-hadis, dan seterusnya. Ini juga sama, penjelasan tentang hakikat keimanan dan rukun-rukun iman. Ini sama, ya, rukun-rukun iman sebagaimana rukun Islam. Fa amma haqiqatuhu fal imanu fi syar'i lahu ma'nayan. Adapun hakikat iman, ini iman dibahas, Islam belum, karena nanti akan datang di hadis yang ketiga. Ini hakikat keimanan. Kata beliau, iman dari tinjauan syariat itu bermakna dua jenis. Ada dua makna. Yang pertama, ahaduhuma amun. Yang pertama, iman bimakna am, makna umum. Apa itu? Wa huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman namanya, yaitu agama yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Nabi Muhammad untuk mendakwahkannya. Itu iman namanya. Agama Islam ini itu iman secara umum. Artinya, kalau ada orang yang mereka mengaku beriman tapi tidak melaksanakan apa yang Allah SWT syariatkan melalui Rasulnya, ini bukan orang yang beriman namanya. Ini iman secara umum, yaitu agama itu sendiri yang Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan risalah kepada seluruh manusia, baik yang ada di zaman beliau sampai manusia akhir zaman. Wa haqiqatuhu syar'a, dan hakikatnya secara syariat, ya, at-tasdiqul jazim batinan wa zahiran billah ta'abbudan lahu bi syar'i al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala maqamil musyahadah atau muraqabah. Ini iman dalam hakikat tingkatan syariat, ya, yaitu apa? Yang pertama tasdik. Kan tadi kita sepakat bahwa apa yang disampaikan Nabi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menunjukkan kebenaran keimanan kita, yang pertama kita harus memiliki at-tasdik, kepercayaan, sifat percaya, pembenaran terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau ma'asyiral ikhwah kita hanya memilih dan memilah mana yang cocok dengan pemikiran, pemahaman kita, kita ambil, yang tidak cocok kita tolak. Nah, ini tidak masuk akal ini. Kenapa mesti ada syariat sholat? Nggak mungkin Nabi Muhammad SAW berjalan dari tempatnya ke Baitul Maqdis, kemudian manusia biasa bisa naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Na'udzubillah. Syariat sholat tidak masuk di pikiran kami. Kalau begitu kami tidak mau sholat. Ini ma'asyiral ikhwah, tidak ada sifat tasdik, berarti sudah batal keimanan dalam masalah ini. Yang kedua, al-jazim, bukan sekadar tasdik, percaya begitu saja, bukan. Tapi betul-betul al-jazim, bertekad penuh dalam mempercayai hal tersebut batinan wa zahira, baik di dalam hati maupun zohirnya, secara jelas, secara fisik kita tampakkan tentang kepercayaan kita itu. Seperti kalau hati, rasa keinginan, kepercayaan di dalam hati untuk mengikuti Nabi. Adapun keimanan secara fisik, bentuk pengamalan terhadap syariat-syariat tersebut yang dibawa oleh Nabi. Ini ma'asyiral ikhwah, ta'abbudan lahu, dan itu semua kita lakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Bisyar'il munazzal ala Muhammad, dengan syariat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala maqamil musyahadah atau muraqabah. Ini dengan level musyahadah,
ya, seakan-akan kita melihat Allah, awil muraqabah, atau kalau kita tidak mampu untuk melihat Allah, maka kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya iman. Kemudian al-akhar, itu iman yang pertama, bimakna am, bimakna umum, yaitu agama Islam itu sendiri, dan kita harus mengikuti apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bertekad dengan penuh kepercayaan. Adapun iman secara khas, secara khusus, wa huwa al-i'tiqadatul batinah, yaitu al-i'tiqadat, keyakinan-keyakinan hati. Al-batinah, yang tersembunyi. Wa hadzal ma'na huwal maqsud idza qurina al-iman bil Islam wal ihsan. Maka inilah yang dimaksudkan apabila iman itu digandengkan dengan Islam dan ihsan. Jadi kalau misalnya disebutkan ada pembahasan iman, ada pembahasan Islam, dan ada pembahasan ihsan, tiga ini bergandengan, maka di situ iman bermakna khusus, yaitu al-i'tiqadat batinah, yaitu keyakinan-keyakinan yang tersembunyi di dalam hati. Jadi bukan iman bimakna am secara umum, kecuali disebutkan iman sendiri, baru maknanya dua. Wa amma arkanuhu fa'uddat fil hadits sittatan. Adapun rukun dari iman itu telah dijumlahkan di dalam hadis, yaitu ada 6. Tidak ada yang ketujuh. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, ini pertama. Beriman kepada Allah itu mencakup segala jenis aspek yang berkaitan dengan Allah. Beriman tentang keberadaan Allah, ala wujudihi, tentang adanya Allah. Kalau tentang Allah saja seorang tidak percaya ini Allah ada atau tidak sebenarnya, Allah tidak terlihat, maka ini telah batal keimanan. Ini mencakup dari keimanan tentang wujud Allah, adanya Allah, beriman tentang uluhiyah Allah, bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Yang ketiga, beriman terhadap rububiyah Allah, bahwa Allah yang mengatur, menguasai, mencipta, menurunkan hujan, dan menakdirkan seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini. Itu namanya iman terhadap rububiyah Allah. Dan yang keempat, beriman terhadap asma wa sifat Allah. Kita imani, percayai, yakini dalam hati, bi ghairi ta'til, tanpa menolak, wala tamthil, dan tanpa menyerupakan, wala tashbih, dan tanpa menyamakannya dengan makhluk. Kita imani apa yang Allah khabarkan. Misalnya Allah khabarkan bahwa Allah adalah zat yang maha melihat, dan seorang yang melihat itu tentunya dengan mata. Allah mendengar, berarti Allah punya telinga. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati matwiyatun biyamini. Pada hari kiamat Allah akan gulung bumi ini dengan tangan kanannya. Berarti Allah punya tangan, Allah gulung bumi ini. Nah, ini imani, percayai, tentunya sifat-sifat Allah ini semua sesuai dengan yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah. Tentunya tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Dan tidak sama tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama serupa kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini ma'asyiral ikhwah, sebenarnya orang-orang yang menuduh, ya, tuduhan-tuduhan yang tanpa berdasarkan dengan ilmu, mereka mengatakan, orang-orang yang mereka mengatakan Allah SWT punya tangan, Allah SWT punya mata, pendengaran, mereka tidak mentakwil. Mereka adalah musyabbihah, kata mereka. Musyabbihah itu orang yang mentasbih Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kamu adalah kaum musyabbihah. Kalian kaum musyabbihah, orang yang mentasbih Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebenarnya ma'asyiral ikhwah, mereka secara tidak sadar mengatakan orang-orang yang tidak mentakwil nama-nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ini sebagai musyabbihah, secara tidak sadar sebenarnya mereka sendiri yang mentasbih. Kenapa? Karena orang-orang yang mereka mengimani terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah, telah dijelaskan oleh Nabi SAW, itu semua diberikan tanda kutip, bi ghairi ta'til, tanpa kita tolak. Kalau ada yang datang, itu yang kita terima. Ya,
Jangan tafwid. Tafwid ini lebih parah lagi. Ya, kalau begitu kita nggak tahu apa itu tafwid. Yang penting kalau misalnya Allah SWT seperti itu ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu seperti apa itu pendengaran, kita nggak tahu seperti apa itu penglihatan. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Allah maha melihat, maha mendengar. Kita nggak tahu, serahkan kepada Allah. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Maka kita mengetahui maknanya, adapun kaifiatnya kita tidak mengetahui. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi orang-orang yang mengatakan kalian adalah kelompok musyabbihah, sebenarnya mereka yang terjatuh mentasbih Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kullu mu'attilah atau kullu musyabbihah mu'attilah. Semua orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah, dia takwil. Ada datang penyebutan Allah punya mata, Allah maha mendengar, Allah punya telinga, Allah punya mata, maha melihat, Allah punya telinga, maha mendengar. Ya, mereka takwil semua ini. Ini ma'asyiral ikhwah, karena mereka menyamakannya dengan makhluk. Makanya mereka tolak. Jadi tidak ada orang yang menolak nama dan sifat Allah kecuali pasti dia tasbih dulu. Coba mereka berpendapat seperti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama dari zaman dulu. Jangankan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang lebih senior lagi Ibnul Qayyim, atau yang lebih senior lagi Ibnu Taimiyah. Jangankan Imam Ibnu Taimiyah, ya, yang banyak difitnah-fitnah oleh sebagian orang di akhir zaman ini. Imam yang lebih senior saja, Imam Al-Barbahari rahimahullah, wafat 329 Hijriah. Beliau ini rahimahullah, ya, zamannya sangat dekat dengan para ulama-ulama, para atba'ut tabi'in, para tabi'in, para sahabat, dan juga Nabi alaihi salatu wassalam. Dibandingkan ulama-ulama belakangan hari. Tapi bersama dengan itu, beliau telah menjelaskan pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah, demikian keadaannya. Nah, ini keimanan yang mesti kita ketahui. Iman kepada Allah. Wa malaikatih, iman kepada malaikatnya. Wa kutubih, kitab-kitabnya. Wa rusulih, rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Nah, ini banyak dari beberapa orang yang mengaku sebagai muslim menolak keimanan terhadap hari kiamat. Tidak ada hari kiamat. Manusia dicipta, kemudian setelah itu mati dan selesai kehidupan. Artinya dia menolak dari hadis Nabi dan berita dalam Al-Quran. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Ada raja pada hari itu. Itu Allah Azza wa Jalla. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman tentang takdir baik dan takdir buruk. Wa qauluhu fa akhbirni 'anil ihsan. Yang ketiga, orang ini bertanya kepada Nabi, apa itu ihsan? Maka Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah, al-hadis, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Dan lanjutannya, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, Allah yang melihatmu. Fihi bayanu haqiqatil ihsan wa arkanihi. Maka di sini penjelasan rukun hakikat ihsan. Famal haqiqatul ihsan, adapun hakikat ihsan itu adalah fal muradu bihi huna, yang diinginkan dengan ihsan di sini adalah al-ihsanu ma'al khaliq, yaitu ihsan bersama pencipta. Itu namanya ihsan. Bukan ihsan secara bahasa kita, ihsan itu berbuat baik, berarti kita berbuat baik sesama. Bukan itu maknanya. Yang diinginkan ihsan di sini yaitu al-ihsanu ma'al khaliq, yaitu engkau melakukan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muta'alliquhu, yaitu kaitannya dengan itqanus syai'i wa ijadatuhu, yaitu melakukan sesuatu dengan sempurna, itu namanya itqan. Melakukan sesuatu dengan sempurna, wa ijadatuhu, dan juga melakukan sesuatu dengan baik. Dan ihsan ini Syekh menyebutkan walahu ma'nayan, ada dua makna. Ahaduhuma am, yang pertama makna am, makna umum, wa huwa ad-dinu ba'atsallahu bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ihsan, yaitu agama yang Allah utus Nabi Muhammad dengannya. Jadi ini ihsan yang disebutkan oleh Syekh, sama dengan iman tadi, yaitu agama yang Allah utus Nabi Muhammad dengannya. Wa haqiqatuhu syar'an itqanul batin wal zahir lillahi ta'abbudan lahu bisyar'il munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala maqamil musyahadah aw muraqabah. Ya, yaitu itqanul batin,
Itqan, melakukan sesuatu dengan sempurna. Ya, melakukan sesuatu dengan sempurna, baik itu secara zahir ataupun batin, dan itu adalah makna yang dilakukan ta'abbudan lahu, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah, bisyar'il munazzal, dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ala maqamil musyahadah atau muraqabah, baik ya dari level musyahadah, seakan-akan kita melihat Allah, atau muraqabah, atau merasa diawasi oleh Allah. Jadi makna ihsan dengan iman itu secara am itu bimakna wahid, maknanya sama. Wal akhar ihsan bimakna khas, kata beliau, itqanul batin wal zahir ala al ma'na huwa al maqsud idza qurina al ihsan bil iman wal islam. Yaitu ihsan bimakna khusus itu adalah itqanul batin wal zahir, yaitu melakukan sesuatu dengan sempurna secara batin dan juga zahir, secara tersembunyi ataupun nampak. Ini makna yang dimaksudkan apabila ihsan itu bergandengan dengan iman dan Islam. Amma arkanuhu fa itsnan. Rukun ihsan itu ada dua. Rukun ihsan ada dua. Ahaduhuma ibadatullah. Yang pertama beribadah kepada Allah. Ini rukun yang pertama. Wal akhar, yang kedua, iqa'u tilkal ibadah ala maqamil musyahadah atau muraqabah. Memberikan ibadah kepada Allah dengan dua pemberian, musyahadah dan muraqabah. Musyahadah, kita ibadah seakan-akan melihat Allah. Kalau muraqabah, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini rukun ihsan. Ya, rukun dari rukun ihsan. Mas'alatun hal yumkinu taqa'u ibadatun bila musyahadah wala muraqabah? Ya. Yang jadi masalah di sini, kata beliau, apa mungkin ada ibadah yang dilakukan tanpa musyahadah dan muraqabah? Apakah ada mungkin ibadah yang dilakukan tanpa yang namanya musyahadah dan muraqabah, tanpa seorang itu melihat Allah atau tanpa dia diawasi oleh Allah? Al-jawabu na'am. Jawabannya, kata beliau, iya. Kal ibadatil lati takunu riya'an, seperti ibadah yang dilakukan secara riya. Ibadah kalau dilakukan riya itu menunjukkan tidak adanya muraqabah di dalam hati seseorang. Ini maksud dari Syekh. Au muradan bihad dunya, atau orang yang melakukan ibadah menginginkan dunia. Ya. Apakah ada orang yang melakukan ibadah ya itu tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak mengetahuinya. Ya, atau dia tidak niatkan untuk Allah. Ada ibadah riya dan ibadah untuk mendapatkan dunia. Walamma faragha Jibril alaihi salatu wassalam, tatkala malaikat Jibril ya menyampaikan min su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, soal kepada Nabi SAW an haqa'iqiddin, tentang hakikat agama. Syara'a yas'aluhu 'anil mal alladhi yuhassilu fihi al-'abdu jaza'u 'amalihi bitilkal haqa'iq. Maka beliau mulai bertanya tentang tempat kembali. Jadi ketika beliau telah bertanya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hakikat agama, Islam, iman, ihsan, maka beliau bertanya lagi tentang al-ma'al, tempat kembali, yaitu akhirat. Inilah ma'asyiral ikhwah, ya, pentingnya mengingatkan manusia tentang hari kiamat. Jangan hanya diberikan semangat tentang permasalahan hakikat agama, ya, tapi tidak diingatkan tentang perkara al-ma'al, ya, tempat kembali. Alladzi yuhassilu fihi al-'abdu jazaa'u 'amalihi bitilkal haqa'iq. Yang manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan yang dia lakukan dari hakikat agama ini. Jadi kalau orang beramal rukun iman, rukun ihsan dan rukun Islam, maka tinggal permasalahannya dia akan mendapatkan balasan itu dia di tempat kembalinya al-ma'al, yaitu negeri akhirat. Maka beliau bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Jibril bertanya tentang hari kiamat. Ila akhiril hadis, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat sampai akhir. Ya, fal haditsul madhkur munqasimun ila qismain. Maka hadis yang disebutkan ini terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma fi bayanil matlub minal a'mal. Hadis yang pertama itu menjelaskan tentang tuntutan untuk beramal. Ya.
Wal akhar fi bayani mahallil jaza' wal ma'al. Yang kedua itu adalah penjelasan tempat balasan dan tempat kembali. Jadi kesimpulannya ma'asyiral ikhwah, kalau ada yang tanya hadis kedua tentang hadis arba'in, hadis Jibril itu bermakna apa? Kita bisa jawab, maknanya dua. Yang pertama tentang tuntutan untuk seorang itu mengetahui hakikat agama, Islam, iman dan ihsan beserta rukun-rukunnya tadi. Dan yang kedua tentang penjelasan al-jaza' wal ma'al, balasan yang Allah berikan dan tempat kembali, yaitu hari kiamat. Ya, yaitu hari kiamat. Wa qawluhu fa akhbirni an amaratiha, yakni al-amarah bi fathil hamzah wa hiya al-alamah. Kata Jibril, beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Karena Nabi Muhammad ketika ditanya kapan hari kiamat, beliau mengatakan saya tidak tahu. Beliau tidak tahu sallallahu alaihi wasallam kapan pastinya terjadi hari kiamat itu. Maka kata beliau, fa akhbirni an amaratiha, beritakan kepadaku tentang amaratiha, yaitu al-amarah. Kalau dalam bahasa Arab itu al-amarah, jangan dibaca imarah. Kalau dibaca imarah itu artinya kekuasaan. Ya. Imarah, emirate kalau orang menyebutnya. Imarah itu artinya kekuasaan, kerajaan. Ya. Uni Emirates Arab misalnya, itu kerajaan Saudi Arabia. Nah, ini imarah, kekuasaan, tapi kita bacanya amarah. Amarah itu artinya tanda-tanda, ya, tanda-tanda, al-alamah, tanda. Nah, ini bahasa Arab ini, beda harakat, beda arti. Wa qad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits alamatain lis-sa'ah. Nabi sebutkan dua tanda kiamat yang telah kita jelaskan. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Al-amah hiya al-jariyah al-mamlukah. Yang dikatakan amah itu artinya budak perempuan. Karena orang amatullah, budak perempuannya Allah, yakni hamba Allah. Ya. Jadi amah itu maknanya adalah al-jariyah al-mamlukah, budak perempuan. Ya. War-rabbah, adapun rabbah muannas ar-rabbi, yaitu malikatuha wa sayyidatuha wal qa'imatu 'alaiha. Dan rabbah itu muannas dari rabb. Itu apa? Dia memiliki arti malikatuha, ya, yaitu pemiliknya atau sayyidatuha yang menjadi tuannya, al-qa'imatu 'alaiha yang mengurusinya, itu namanya rabbah. Fa innar rabb fi lisanil arab yarji'u ila ma'anin thalatha. Kalau rabb itu dalam bahasa Arab itu kembali kepada tiga makna. Yang pertama, rabb itu bermakna sayyid. Sayyid itu tuan. Yang kedua, rabb bermakna al-malik, kata beliau, bermakna raja, orang yang memiliki. Wal qa'im 'ala syai'il wal qa'im 'ala syai'i al-maslahi lahu. Ya, yaitu yang ketiga, yaitu orang yang mengurusi tentang kemaslahatan dia. Dzakarahu Ibnu al-Ambari wa ghairihi. Ya, wa ghairuh. Dzakara Ibnu al-Ambari wa ghairuh. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu al-Ambari dan selainnya. Jadi tanda kiamat yang pertama, ma'asyiral ikhwah, ada budak wanita yang bisa melahirkan tuan. Yang kedua, tanda kedua, yaitu engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, orang yang telanjang, tidak berpakaian, orang yang kerjanya hanya mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Fal hufatuhum alladzina la yanta'ilun. Dikatakan hufah itu artinya orang yang enggak bersendal. Itu hufah namanya. La yanta'ilun. Orang yang enggak bersendal. Bukan mereka tidak memakai sendal dengan sengaja. Maksudnya ini enggak mampu untuk bersendal. Itu tanda kiamat, ma'asyiral ikhwah. Sendal pun enggak mampu, tapi bisa bikin bangunan tinggi, lomba-lomba lagi. Dan banyak orang di hari kiamat seperti itu keadaannya. Wal urah, adapun disebutkan urah, tanda kiamat yaitu al urah, alladzi la yalbisuna ma yasturu auratahum. Yaitu orang-orang yang mereka tidak menggunakan penutup, tidak memakai apa yang menutupi aurat mereka. Nampak auratnya. Kenapa mereka buka auratnya? Karena enggak mampu beli pakaian. Bukan sengaja membuka auratnya, enggak. Ini karena enggak punya apa-apa ini. Sendal, pakaian, mereka enggak mampu untuk beli. Ya, miskin, al-alah. Disebutkan oleh Nabi, mereka adalah miskin. Bi fathil lam mukhaffafah. Humul fuqara. Ya, al-alah, mereka itu adalah fuqara. Fuqara ini di bawah tingkatan
miskin, masakin. Ya, jadi orang yang nggak punya itu dalam Islam ada dua, ada namanya masakin, ada fuqara. Kalau masakin miskin, kalau fuqara fakir. Kalau orang miskin dia punya tapi kurang, ada rumahnya tapi rumahnya sudah hampir hancur, ada spring bednya tapi spring bednya misalnya sudah keluar semua per-pernya, ada televisinya tapi televisinya sudah siarannya tinggal semut semua misalnya. Ini namanya miskin, punya tapi kurang. Adapun fakir, ini di bawah miskin, betul-betul tidak punya. Jamaknya fuqara. Inilah yang dikatakan Nabi. Saking miskinnya mereka, sendal dan pakaian tidak punya. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah. Warri'a hum alladzina yar'auna bahaimal an'am. Adapun dikatakan ar-ri'a, ya, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i, mereka mengembala kambing. Yaitu apa? Mereka mengembala hewan-hewan ternak. Ya, mengembala hewan-hewan ternak. Seperti kata beliau, al-ibil, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing. Timbul pertanyaan kepada kita, kok ada orang yang gembala kambing, sapi ataupun unta tapi miskin? Bisa jadi, ma'asyiral ikhwah, ini bisa jadi, ya. Orang yang mengembala itu kan nggak selamanya memiliki. Kadang hanya ditugaskan pekerjaannya saja misalnya. Baik, kemudian kata beliau, ya, fal muradu bitilkal awsaf, dan yang diinginkan dengan tiga label ini adalah tahqiqu syiddati faqrihim. Itu menunjukkan penegasan tentang miskinnya mereka. Tsumma tuftahu lahumud dunya. Kemudian kata Syekh, dibukakan untuk mereka dunia hatta yatatawwalu fil bunyan. Ya, miskin tiba-tiba langsung dibukakan kekayaan dan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ayyatafakharun. Orang miskin ini kata beliau, ya, yatafakharun, saling berbangga-bangga. Fi tasdidihi, ya, fi tasyidihi, untuk meninggikannya, marfu'an fis sama, sampai menjulang tinggi ke langit. Jadi langsung sombong seketika ini. Fa innat tatawul, sesungguhnya meninggikan itu maksusun bil mufakharah at-tul. Ya, maksud mereka meninggikan bangunan ini bukan lagi untuk keperluan, tapi untuk berbangga-bangga. Siapa yang kaya, siapa yang paling tinggi, dia orang yang paling baik. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita selesaikan sedikit lagi kata Syekh, wa qauluhu falabithu. Kemudian selesai penjelasan tentang tanda-tanda kiamat tadi, maka tentang kalimat labithu, kata Umar, orang itu pun pergi, ya. Maka aku pun terdiam. Orang-orang semua diam saat pergi. Falabithu hakadha waqa'a fil kitab al-arba'in. Itu yang tertera dalam kitab al-arba'in. Falabithu, terdiam semua orang, ya. Akhiruhu ta, diakhiri dengan ta, wa huwa marwiyun biduniha falabitha. Ini di dalam Sahih Muslim diriwayatkan tanpa ta, ya, labitha, tapi sama saja. Wakilahuma sahih, dua-duanya bisa. Jadi kalau kita jumpa dalam konteks di dalam kitab lain nanti falabitha atau falabithtu itu sama saja. Dzakara al-musannif fi syarh Sahih Muslim. Disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Wa qauluhu maliyan ay zamanan tawil. Aku pun terdiam maliyan, dalam waktu yang sangat lama. Ya. Jadi waktu pergi malaikat Jibril udah nanya kepada Nabi itu, pergi dia, semua orang terdiam dalam jangka yang sangat lama, kata Umar. Ya. Nanti akan disebutkan ini berapa lama. Fahuwa bi fathil mim, yaitu di fathah mimnya. Bacanya maliyan, bukan miliyan atau muluyan, tapi bacanya maliyan. Wa kasril lam, lamnya di kasrah, wa tasdidil ya al maftuhah, dan ya-nya di fathah. Ya, dan ya-nya di fathah dan di tasdid. Wa sahha 'inda ashabis sunan taqdiruhu bi thalathin. Dan telah sahih dari pengarang-pengarang kitab sunan, ya, ulama-ulama pengarang kitab sunan, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dan seterusnya. Mereka mengatakan wa huwa salihun ayyakuna salasata ayyamin. Coba lihat itu. Yang solih, yang benarnya kata beliau di sini, yang cocoknya orang-orang pengarang kitab-kitab sunan, ulama ahli hadis menyebutkan yang salih, yang cocok di sini pemaksudan diam, yaitu diam selama 3. Enggak sebutkan 3-nya 3 apa. Kata para ulama,
Di antaranya Ashabus Sunan menyebutkan tiganya itu salasata ayamin, 3 hari. Oh luar biasa, 3 hari. Terdiam selama 3 hari. Kita paling dibentak sama orang tua kita, hening suasana, diam berapa saat. Setelah itu heboh lagi. Ini 3 hari, masyaallah ikhwan. Au salasa layalin, atau sebagiannya menyebutkan 3 malam. Luar biasa. Ya. Li'anna al-ma'dud idza hudhifa jaza at-tadhkir wa at-ta'nits fil 'adad. Fa yajuzu ta'alluquhu bima'dudin mudzakkar wa yajuzu ta'alluquhu bima'dudin muannas. Nah, ini bisa pengertiannya disebutkan 3 hari atau 3 malam. Fal ma'dud al-mudzakkar ayyam wal ma'dud muannas al-layali. Kalau mau kita katakan 3 hari, maka ma'dudnya adalah ma'dud mudzakkar. Kalau kita mau mengatakan 3 malam, ma'dudnya muannas. Wa ru'yakilahuma musarrahan bihi, ya, dan diriwayatkan keduanya itu musarrahan bihi, itu ditegaskan, walakin la yasihu wahidun minhuma. Tidak ada yang sahih tentang masalah ini. Jadi riwayat yang menyebutkan mereka terdiam selama 3 hari atau 3 malam, dua-duanya memang ditegaskan, tapi riwayatnya tidak sahih. Ya, riwayatnya tidak sahih. Ala kulli hal enggak perlu kita tahu. Untuk apa kita tahu? Mau terdiamnya 1 hari, 2 hari, mau terdiamnya selama 3 jam, itu semua tidak perlu kita ketahui. Ya, itu semua tidak perlu untuk kita ketahui tentang masalah tersebut. Ya, ini ma'asyiral ikhwah, a'azinallahu yakum, selesai dalam pembahasan hadis yang kedua dari syarah Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali di hadis ats-tsalits yang ketiga tentang hakikat arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam. Barakallahu fikum wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.